Karena tuh banyak aku tumbuhkan biha di dalam bumi ini. Biha di bumi ini tadi mingkuli zaujin dari tiap-tiap macam-macamnya tumbuh-tumbuhan karimin yang bagus. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam semuanya itulah ayatan, adalah ayat yang menunjukkan atas kekuasaannya Allah. Tapi wama kana, dan tidak ada aksam, kebanyakan mereka mukminin, sebagai orang-orang yang beriman. Kan sering ini saya katakan, kan kita itu diberi akal oleh Allah itu supaya mengambil, supaya apa? Supaya kita itu dengan akal itu mengambil itibar, atau dengan akal itu kita bertafakur. Tapi bertafakur ini menafakuri Al-Quran, yang tidak keluar dari Al-Quran, tidak secara bebas, tapi kita menafakuri Al-Quran. Dan kita itu sudah tahu akal ini itu bisa menangkap dan bisa mengambil kesimpulan itu dari akal. Dan kita tahu di dunia ini tidak ada sesuatu itu yang, kan sering saya katakan, tidak ada yang sesuatu ada dengan sendirinya, tidak ada, pasti ada yang mengadakan. Tidak ada sesuatu yang wujud dengan sendirinya, pasti ada yang mewujudkan. Kalau kita itu melihat bangunan, pasti akal kita menangkap ada yang membangun. Begitu juga segala yang teratur itu, seperti tulisan ini teratur rapi. Ini akal dengan sendirinya, wah ini ada yang mencetak, ada yang menulis. Nah itu kita tingkatkan ke atas. Begitu juga bagaimana itu adanya bumi langit seisinya. Teraturnya cakrawala, teraturnya bintang dan bulan, kan teratur itu. Dan perjalanan bintang-bintang yang mereka itu berjalan, beredar lewat orbitnya masing-masing, beredar di orbitnya masing-masing. Katanya Al-Quran, wa kullun fi falakin yasbahun. Semuanya beredar, berjalan di orbitnya masing-masing. Fi falakin orbit yasbahun. Tidak sampai tabrakan, padahal tidak ada halang-halangannya. Nah itu kan semua kan teratur. Bagaimana kalau sampai tabrakan? Wong bintang-bintang tidak ada yang lebih kecil dari bumi, besar-besar dari bumi. Tabrakan kan bagaimana? Dan bumi juga termasuk planet, salah satu planet bintang. Kalau tabrakan dengan planet yang bintang yang lain bagaimana? Tapi nggak sampai tabrakan. Nah itu kan teratur, berarti ada yang menjaga, ada yang mengatur. Ada yang membuat dan ada yang mengatur. Dan yang membuat, yang mengatur itu sudah dikatakan oleh Allah, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa samiul alim. Allah yang membuat segala sesuatu tadi, diaku oleh Allah. Seandainya ada Tuhan selain Allah, kan nggak terima itu. Itu jelas. Allah beberapa kali memproklamirkan di Al-Quran, Allah yang menciptakan, Allah fatara samawati, segalanya sudah demikian. Itu tanda apa? Memang tidak ada Tuhan selain Allah. Seandainya ada Tuhan selain Allah, nggak terima. Saya juga yang membuatkan gitu. Akhirnya perang. Akhirnya ada matahari tandingan, ada segalanya kan gitu. Di sini sudah menunjukkan keesaan Allah. Itu maksudnya. Juga kalau kita melihat bumi, di bumi bagaimana kalau musim kemarau itu tidak ada sama sekali tumbuhan, apalagi sampai tidak hujan 1 tahun, tak ada lah tumbuhan. Tapi kalau Allah mau menghidupkan kan gampang saja. Nanti Allah menurunkan air hujan yang deras 2 kali aja sudah. Setelah itu 1 minggu hujan lebih deras. Pas lihat setengah bulan tumbuh kapi. Loh, kenapa kok bisa tumbuh kalau cara akal? Ya karena dulu ada yang mati di situ. Tumbuh benjem lah mak bodoh mati di situ. Pas kodik boleh. Kadali kata rujun firman-Nya Allah. Ya seperti itu kamu kelak itu dibangkitkan dari bumi setelah hari kiamat di situ. Kata firman-Nya Allah gitu. Di situ. Jadi kak, loh jarang benjem ben bisa di boleh. Mulai pawon di pun pengen. Masa tak bisa tarik bentaran benjem begitu. Bentaran tariknya menunosa kan gitu gampang-gampangannya. Di situ. Itu yang demikian itu inna fi dzalika ayat. Tapi wama kana dari macam-macam tumbuhan yang bagus, tapi setelah kemarau mati, setelah dihujani Allah hidup lagi, ditumbuhkan lagi. Tapi wama kana, dan tidak ada kebanyakan manusia tadi mukminin sebagai orang-orang yang beriman. Tapi banyak manusia itu yang tidak
beriman. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhan kamu lahwa, sungguh dan kamu tadi al-azizu yang maha perkasa, ar-rahim dan yang maha sayang. Wa idnada, dan tatkala ingatlah tatkala menyeru memanggil sapa rabbuka Tuhan kamu Musa, Nabi Musa. Dan ingatlah tatkala Allah itu memerintahkan kepada Nabi Musa, an'ati, supaya datanglah kamu al-qauma kepada kaum ad-dolim yang dolim. Datanglah kamu Nabi Musa, datangi kaum-kaum yang dolim, yaitu kaum Fir'aun, yaitu kaumnya Raja Fir'aun. Ala yatakun, supaya Allah yatakun, supaya mereka itu diingatkan, supaya Allah yatakun, supaya mereka itu takut. Qala, maka berkata Nabi Musa, Robbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku takut, khawatir, ayukadzibun, apabila mereka itu mendustakanku. Wa yadhiku, dan menjadi sesak sodri, sempit dadaku. Wala yang toliku, dan tidak lancar lisanku. Untuk itu fa'arsil, maka utuslah ila Harun, kepada Nabi Harun. Minta bareng Nabi Harun. Lawalahum, dan bagi mereka alaya atasku dambun, aku mempunyai dosa pada mereka. Fa'ahufu, maka aku takut ayak tulun, apabila mereka itu membunuhku. Qala, maka berfirman Allah, kala, jangan begitu, tidak akan membunuhmu. Fadhaba, maka pergilah kamu berdua bi ayatina, dengan membawa ayatku, inna, sungguhnya aku ma'akum, bersama kamu semua, mustami'un, orang-orang yang mendengarkan. Fa'tiya, maka datangilah Fir'aun, fakula, maka berkatalah kamu berdua kepada Fir'aun, inna, sesungguhnya kami Rasulur Rabbil Alamin, adalah utusannya Tuhan semesta alam. Ini bagaimana? Ini juga di samping kita itu oleh Allah disuruh tafakur, sehingga dan mengambil itibar, sehingga akal kita itu bisa menangkap bahwasanya memang tidak ada Tuhan selainnya Allah. Di samping itu, nah setelah itu oleh Allah masih kita diberi petunjuk supaya tambah iman kita, apa? Dengan mukjizatnya para rasul. Dengan mukjizatnya para rasul. Karena apa? Nah, para rasul itu mempunyai mukjizat yang tidak bisa dikalahkan dan tidak bisa dilakukan kecuali oleh utusannya Allah. Itu sudah bertanda. Dan tidak ada yang bisa melawan mukjizat itu. Sejarah mulai zamannya Nabi Adam, gampangannya. Karena apa? Setiap nabi, setiap rasul itu adalah diberi mukjizat. Dan mukjizat itu sendiri, kalau zaman sekarang sama dengan SK. Betul-betul SK. SK itu bukti, yaitu SK. Kalau kita itu seandainya jadi pegawai, mana SK-nya? Ya, gitu. Pasti ada SK-nya. Nah, itu mukjizat itu adalah SK. Gampangannya itu surat kuasa dari Allah. Memang betul-betul surat kuasa dari Allah. Jadi tidak membuktikan bahwa dia itu memang betul-betul utusannya Allah. Makanya mukjizat tidak bisa dilawan. Tidak ada yang bisa melawan mukjizat. Sudah. Gitu. Nah, kalau sudah jelas demikian, karena tidak ada yang mampu melawan mukjizat semua manusia, kan itu supaya yakin, tambah beriman kepada Allah dan juga beriman kepada para utusannya Allah. Nah, kita kan di samping kita itu wajib beriman kepada nabi kita, dan kita juga kan dihukumi wajib beriman kepada para rasul yang lain. Buktinya sudah, mana yang bisa mengalahkan mukjizat? Tidak ada. Ya gak bisa. Seperti mukjizatnya Nabi Musa dengan tongkatnya dan tangannya. Mukjizat Nabi Isa dengan apa? Bisa membuat orang yang mati hidup, menghidupkan orang mati, menyembuhkan sakit apa saja. Dan bisa membangkitkan orang mati yang kuno, yang ribuan tahun. Itu bisa Nabi Isa.
Ya, kalau bukan utusannya Allah, masa ada yang bisa demikian? Itu kan buktikan. Itu kan oleh Allah kita itu dibimbing. Setelah pikiran kita tuh menangkap, akal kita itu menangkap bahwa segala sesuatu yang ada itu memang ada karena dibuat, dan segala yang teratur itu teratur karena diatur, dan yang membuat dan yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Kan menangkap akal kita. Masih kalau kurang yakin, ada mukjizat, kan malah bertambah yakin. Mukjizat gak bisa diakal. Masa orang bisa menghidupkan orang yang mati, kan gak masuk akal. Kalau secara akal. Masa tongkat itu bisa membelah lautan, kan gak masuk akal. Nah, waalaikumsalam. Itu tidak masuk akal. Nah itu apa? Supaya manusia itu yaitu jangan gunakan yaitu beriman kepada Allah, pasrahlah, beriman kepada Allah. Di situ. Dan kepada utusannya Allah. Ini ini juga demikian. Ini Nabi Musa begitu. Nabi Musa